Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap satu tersangka baru terkait sindikat tindak pidana perdagangan orang. Tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta yang berperan sebagai perawat. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tersangka lagi, baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kita ambil sekarang dalam pemeriksaan. Peran yang baru yang ditangkap itu apa dari perannya? Perannya dia sebagai penampung. Penampung di Singapura aja, Pak. Salah satu penampung di Jakarta. WNI berarti ya? WNI ya? WNI semuanya. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak polisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen terakhir Arya Daru Pangayunan hingga pergerakan penjaga kos terekam CCTV. Momen tersebut terekam sejak almarhum buang sampah pada Senin malam hingga ditemukan tewas pada Selasa pagi. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pada pukul 23:26 Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi melalui telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya.
Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37 sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar, sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian, sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos. Pemirsa, nelayan pantai Pengklung, Pesanggaran, Banyuwangi menemukan jenazah perempuan yang diduga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan. Sesosok jenazah perempuan ditemukan nelayan di pantai Pengklung, Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah ditemukan di darat yang terhempas ombak laut saat pasang. Namun kondisi jenazah sudah tidak bisa dikenali karena faktor alam. Meski demikian, jenis kelamin diketahui perempuan dan hanya mengenakan bra berwarna pink. Petugas langsung mengevakuasi dan membawanya ke kamar jenazah Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini sebanyak 17 penumpang KM Tunu Pratama Jaya masih dalam pencarian. Sejauh ini sudah 18 penumpang ditemukan meninggal dunia dan 30 orang selamat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainus melaporkan. Informasi lain pemirsa, selebgram Lisa Mariana diperiksa selama 5 jam di Polda Jawa Barat dalam kasus pemeran video asusila. Usai pemeriksaan, Polda Jawa Barat membenarkan bahwa Lisa Mariana dan teman prianya yang berinisial F merupakan pemeran video asusila. Setelah mangkir dalam pemeriksaan pertama, selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tresiber Polda Jawa Barat. Kedatangan Lisa Mariana untuk diperiksa terkait kasus video porno yang tersebar di media sosial. Gimana Kak untuk persiapan? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Berstatus sebagai saksi, Lisa diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan. Usai pemeriksaan, Kabid Humas Polda Jawa Barat membenarkan Lisa Mariana merupakan pemeran video porno bersama teman prianya berinisial F. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itulah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Sebelumnya, video porno Lisa Mariana dengan seorang pria bertato beredar luas di media sosial. Selebgram yang pernah mengaku sebagai selingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Polisi akan memperluas penyelidikan terkait pihak penyebar video porno Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.